Kisah berawal di sebuah ruang pengadilan. Terlihat hakim dan para saksi yang sedang menunggu seseorang. Karena kasus akan kembali dimulai, hakim pun menyuruh penjaga untuk memanggil orang tersebut. Di dalam toilet, seorang pria sedang menenangkan diri. Lalu dia pun masuk ke dalam ruang pengadilan. Pria ini bernama Jimmy Mitchell dan dia adalah seorang pengacara. Di sini Jimmy sedang menangani sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang remaja. Setelah selesai, dia pun langsung mengambil bayarannya. Namun di situ Jimmy berdebat karena pengadilan hanya membayar dirinya sebanyak $700 untuk 3 kasus. Karena kesal, dia pun pergi. Saat sedang menuju parkiran, dia menerima sebuah panggilan dari seorang calon klien dan mereka akan bertemu pukul 4 nanti di pusat kota. Di loket parkiran, Jimmy memberikan kartu bebas parkir pada penjaga tersebut. Namun penjaga itu minta $5 pada Jimmy karena kartu Jimmy tidak berlaku. Karena rasa kesal, Jimmy pun kembali mundur. Lalu scene berpindah pada Jimmy yang sedang bertemu dengan sepasang suami istri yang akan menjadi kliennya. Pria itu bernama Craig teman dan istrinya Betsy. Mereka meminta bantuan Jimmy untuk menangani kasus mereka. Kasusnya adalah tentang Craig yang dituduh korupsi sebanyak $6 juta. Dan dia meminta Jimmy membantunya menyelesaikan kasus tersebut. Setelah menjelaskan semuanya pada mereka, Jimmy memberikan mereka surat pernyataan. Dia sangat berharap mereka menandatangani surat itu, namun Betsy meminta waktu untuk mereka memikirnya dulu. Saat Jimmy dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Jimmy menabrak seorang pemuda, lalu saudara pemuda itu datang dan dia meminta Jimmy tanggung jawab atau dia akan melaporkannya pada polisi. Karena takut tertangkap, Jimmy pun meminta untuk tidak melaporkannya dan dia pun menjadi bingung. Pemuda itu meminta ganti rugi sebanyak $500 pada Jimmy. Tetapi di situ Jimmy marah. Sebenarnya dia tahu bahwa mereka adalah penipu dan sengaja menabrak diri untuk mendapatkan uang. Jimmy juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pengacara dan minta mereka untuk ganti rugi kaca mobilnya. Saat mengakui Jimmy, seorang pengacara, mereka pun langsung kabur. Jimmy sendiri tinggal di sebuah ruang kecil yang dia sewa dari pemilik salon kecantikan. Di dalam ruangannya, Jimmy sedang membaca surat-surat yang diterima olehnya. Di situ dia menerima sebuah cek, entah apa yang merasukinya. Dia pun merobek cek tersebut. Setelah menerima cek itu, Jimmy pun pergi ke sebuah kantor pengacara untuk bertemu pemimpin kantor tersebut. Pemimpin kantor tersebut adalah saudaranya yang bernama Hamlin Mitchell. Di sini Jimmy bertanya apa maksud dari Hamlin mengiriminya cek sebanyak $26.000. Hamlin mengatakan bahwa itu untuk Chuck. Chuck sendiri adalah salah satu pemimpin di kantor itu atau yang bekerja sama dengan Hamlin. Yang saat ini Chuck sendiri sedang dalam keadaan kurang sehat. Dan saat ini Jimmy lah yang merawat Chuck. Hamlin mengatakan bahwa itu hanya uang santunan kepada Chuck, bukan bermaksud memecat Chuck dari kantor ini. Lalu Jimmy mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada hal seperti ini. Karena Chuck masih bekerja di sini dan sepertiga dari kantor ini adalah milik Chuck. Dengan rasa kesalnya, Jimmy pun pergi dari sana. Saat Jimmy hendak pergi, Hamlin kembali menghampiri dirinya untuk memberikan beberapa berkas yang harus diberikan kepada Chuck. Lalu dari lantai bawah terdengar suara yang tidak lain adalah Craig dan Betsy Ketelman yang hendak memberikan kasus mereka kepada kantor hukum Hamlin. Jimmy merasa sedikit kesal karena pasangan itu tidak memilih dirinya dan lebih memilih kantor hukum Hamlin. Lalu Jimmy pun pergi menuju ke rumah Chuck. Sebelum memasuki rumah Chuck, Jimmy harus melepaskan semua benda yang mengandung listrik. Karena Chuck mempunyai alergi pada radiasi elektronik. Dia juga menyiapkan beberapa bahan makan untuk Chuck, karena Chuck tidak bisa keluar dari rumah. Di sini mereka membicarakan beberapa tentang pekerjaan Jimmy. Dan Chuck juga mengatakan bahwa dia akan kembali bekerja, untuk kembali mengisi kekosongan di kantornya yang dia tinggalkan di sana. Setelah selesai menemui Chuck, Jimmy pun kembali pulang. Esoknya Jimmy kembali menemui 2 pemuda yang ditabrak kemarin lalu. Di sini dia memberikan 2 pemuda itu pekerjaan yang cocok dengan mereka. Pekerjaannya adalah mereka harus melakukan hal yang sama, yaitu menabrakkan diri seperti yang mereka lakukan pada Jimmy. Tetapi kali ini mereka harus melakukannya pada sepasangan suami istri, yaitu Craig dan Betsy. Itu adalah rencana Jimmy agar setelah kejadian, nanti Craig dan Betsy akan mencari seorang pacara. Dan Jimmy akan lewat di sana agar pasangan itu memanggil dirinya. Dan mulailah mereka melakukan aksinya. Sedangkan Jimmy menunggu waktu yang tepat untuk muncul di sana. Setelah mereka menabrakkan diri seperti rencana mereka, namun mobil itu tidak mau berhenti dan melarikan diri.
Pemuda itu pun menelpon Jimmy bahwa mobil itu melarikan diri dan mereka sedang mengejarnya. Namun saudara, pemuda itu mengatakan bahwa kita tidak butuh Jimmy lagi karena target kita adalah orang kaya. Ternyata mereka salah target karena pemilik mobil itu adalah seorang nenek tua. Mereka mengira bahwa itu adalah target yang benar mereka, terus mendesak untuk bertanggung jawab dan membayar mereka. Karena tidak bisa menghubungi mereka, Jimmy pun mencari pemuda itu dan menemukannya. Lalu Jimmy pun menghampiri rumah tersebut, namun tiba-tiba seorang pria menodongkannya pistol padanya. Ternyata pria yang menodong Jimmy itu bernama Tuko Salamanca. Tuko bertanya kepada Jimmy siapa nama Jimmy. Dan apa maksud Jimmy datang ke sini, apakah Jimmy seorang polisi? Namun di sini Jimmy menjelaskan dia datang untuk mencari dua pemuda yang telah melakukan kesalahan pada nenek Tuko, dan dia juga menjelaskan bahwa dia bukan polisi. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Jimmy, Tuko membawa Jimmy ke sebuah ruang yang di sana ada dua orang pemuda suruhan Jimmy. Tuko menyuruh Jimmy untuk memotong ikatan mereka. Namun di situ pemuda tersebut menjelaskan bahwa ini semua adalah rencana Jimmy yang sengaja melakukan hal tersebut dan akan membayar mereka. Mendengarkan hal itu, Tuko pun marah pada Jimmy karena menjebak neneknya. Kemudian Tuco membawa mereka ke sebuah gurun. Dia pergi bersama bawahannya yang bernama Nacho. Tuko terus mengancam Jimmy untuk mengatakan apa tujuan Jimmy mengejar neneknya. Jimmy menjelaskan bahwa dia sebenarnya bermaksud menjebak sepasang suami istri yang bernama Craig dan Butts. Karena mereka mencuri $1,6 juta dari Chowdhury dan Jimmy menginginkan mereka. Karena ini kasus yang besar dan akan membuatnya terkenal. Jimmy menyuruh dua pemuda itu untuk menjebak Craig dan Betsy agar mereka membutuhkan bantuan Jimmy dan Jimmy akan menjadi pengacara mereka. Jimmy juga meminta maaf karena telah melakukan kesalahan atas perbuatannya yang menyebabkan nenek Tuko yang menjadi korban. Lalu Tuko menyuruh Nacho mengambil kotak peralatan. Di sini Tuko mengambil sebuah gunting pemotong. Dia menyuruh Jimmy untuk jujur siapa Jimmy sebenarnya. Jimmy terus mengatakan bahwa dia adalah seorang pengacara dan menyuruh Tuko untuk mengambil kartu nama di kantongnya. Namun Tuko terus tidak percaya dan meminta Jimmy untuk mengatakan hal sebenarnya. Karena Tuko terus memaksa, akhirnya Jimmy berbohong dan mengatakan bahwa dia adalah seorang agen khusus FBI bernama Jeffrey Stella yang sedang menyamar. Lalu Tuko menghampiri Nacho dan mengatakan bahwa polisi sudah tahu bisnis kita. Kemudian Nacho meminta pada Tuko untuk bicara pada Jimmy. Nacho bertanya pada Jimmy apa bisnis kami hingga kamu menyelidikinya. Jimmy mengatakan bahwa mereka menjual narkoba jenis 21 dan FBI menamakannya Operasi Kingbreaker. Tetapi Nacho yang tidak percaya, dia menanyakan lagi siapa Jimmy sebenarnya. Pada akhirnya Jimmy mengatakan yang sebenarnya. Aku James Morgan Nightingale dan aku adalah seorang pengacara. Aku berani bersumpah padamu. Kemudian Nacho bertanya lalu bagaimana dengan Operasi Kingbreaker yang Jimmy katakan tadi. Jimmy meminta maaf karena dia berbohong, dan dia juga mengatakan bahwa dia tak mengenal Nacho dan juga Tuco, dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya dan akan bertanggung jawab atas semuanya. Jimmy meminta maaf pada Nacho agar mereka diizinkan pulang. Nacho pun menghampiri Tuco dan meminta Tuco untuk melepaskan ikatan mereka. Tetapi Tuco menjelaskan bahwa Jimmy sudah jujur bahwa dia adalah seorang FBI. Tetapi Nacho menjelaskan itu semua Jimmy katakan karena Tuco mengancamnya, dan Jimmy akan mengatakan apapun untuk menyelamatkan diri. Dan tidak mungkin FBI menyewa dua pemuda bodoh itu. Nacho juga mengatakan bahwa tidak bagus jika kita mendapat masalah dengan pengacara. Itu bisa mengancam bisnis kita. Tuco marah pada mereka karena mereka tidak menghormati neneknya, dan dia tak mau melepaskan mereka begitu saja. Nacho mengatakan bagaimana dengan Jimmy, dia berbicara dengan sopan dan mengatakan semuanya dengan jujur. Lalu Nacho pun menghampiri Jimmy dan mengatakan jika Jimmy berbohong lagi, dia akan mencari Jimmy. Kemudian Nacho pun melepaskan ikatan Jimmy. Pada saat Jimmy hendak menuju mobil, dia melihat Tuco ingin membunuh dua pemuda itu. Akhirnya Jimmy kembali menghampiri Tuco. Mereka berdebat di sana dan mengatakan bahwa ini adalah salahnya. Dan dua pemuda itu hanyalah anak-anak dan meminta Tuco untuk tidak membunuh mereka. Jimmy membuat kesepakatan dengan Tuco. Bagaimana jika mematahkan kaki mereka saja? Karena itu dapat membuat mereka tidak bisa bermain skateboard lagi selama 6 bulan.
Akhirnya Tuko pun setuju dengan hal itu. Dia pun mematahkan kaki dua pemuda itu atas kesalahan mereka. Sedangkan Jimmy sangat merasa bersalah atas kejadian ini karena ini semua adalah idenya. Setelah kejadian itu, Jimmy pun segera membawa mereka ke rumah sakit untuk menebus kesalahannya. Esok paginya terlihat Jimmy yang sudah berada di rumah Chuck. Jimmy menjelaskan bahwa saat ini dia sangat bingung karena tagihannya begitu banyak. Dan dia saat ini tidak memiliki orang yang membutuhkan pengacara. Jimmy pun kembali melakukan pekerjaannya seperti biasa, yaitu menjadi pengacara umum untuk kantor pengadilan. Dan inilah pekerjaan Jimmy saat ini. Jimmy pun kembali pulang ke ruang kerjanya. Saat mengecek kotak pesan, ternyata tidak ada yang menghubunginya. Dan dia pun memutuskan untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Jimmy mendapatkan tamu yang ternyata itu adalah Nacho yang mendatanginya. Jimmy pun sangat terkejut dengan kehadiran Nacho. Jimmy pun bertanya apa yang dia bisa bantu. Lalu Nacho menanyakan tentang perkataan Jimmy saat di gurun, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh pasangan Craig dan Betsy Ketelman. Nacho bertanya apakah uang yang Jimmy katakan itu dalam bentuk tunai atau tidak. Jimmy menanyakan mengapa Nacho menanyakan hal ini padanya. Namun Nacho menjelaskan bahwa dia suka merampok daripada koruptor. Dan dia juga meminta Jimmy untuk menuntunnya ke tempat uang itu. Dan Jimmy akan diberikan bayaran 10% dari uang yang berhasil Nacho rampok nanti. Tetapi Jimmy tidak tahu di mana uang itu. Dia bukan ingin mencuri dari Craig dan juga Butts, tetapi hanya ingin mendapat perhatian mereka agar Jimmy menjadi pengacara pasangan itu. Karena Jimmy merasa ada hutang pada Nacho, dia berjanji akan menjadi pengacara Nacho kapanpun Nacho butuhkan. Sebelum Nacho pergi, dia mengancam Jimmy agar Jimmy tidak buka mulut pada yang lain tentang apa yang dia katakan pada Jimmy sebelumnya. Dan Nacho juga meninggalkan nomor teleponnya, siapa tahu Jimmy berubah pikiran nanti dan mau ikut bergabung bersama Nacho. Tetapi Jimmy mengatakan bahwa dia tidak akan berubah pikiran dan Nacho pun pergi dari tempat Jimmy. Di malamnya Jimmy menghubungi Kim. Dia menanyakan kabar Kim dan Jimmy juga menanyakan tentang kasus yang sedang dikerjakan oleh Kim, yaitu kasus keluarga Craig Ketelman. Jimmy juga menanyakan tentang masalah jumlah uang yang saat ini berada pada keluarga Ketelman. Namun tanpa sengaja Jimmy mengatakan mungkin seseorang mempunyai rencana buruk pada keluarga Craig Ketelman. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin mereka akan dalam bahaya saat ini. Kim yang mendengarkan hal itu, dia pun kembali menanyakan pada Jimmy, apa maksud Jimmy mengatakan keluarga Ketelman dalam bahaya? Namun Jimmy yang terlanjur mengatakannya, dia kembali beralasan bahwa dia tidak mengatakan hal itu. Dan dia mungkin sedang mabuk dan mengatakan, mungkin aku dalam keadaan luar batas saat sedang mabuk. Jimmy pun kembali menutup teleponnya. Jimmy sendiri terus merasa tidak tenang. Dia takut terjadi sesuatu pada keluarga Craig Ketelman. Dia takut Nacho melakukan hal yang dia katakan pada Jimmy sebelumnya. Akhirnya Jimmy pergi ke gudang dan mengambil sebuah gulungan bekas tisu dan dia pun pergi keluar menuju ke tempat sebuah telepon umum. Di sini Jimmy mencoba menghubungi keluarga Ketelman menggunakan bekas gulungan tisu untuk menyamarkan suaranya. Jimmy mengatakan pada keluarga Ketelman, kalian dalam keadaan bahaya saat ini, mereka datang untuk mengambil uangmu. Namun karena suara Jimmy yang tidak jelas, keluarga Ketelman pun tidak tahu apa yang Jimmy maksud. Karena keluarga Ketelman tidak mendengarkan perkataan Jimmy, akhirnya Jimmy mengatakan langsung, kalian dalam bahaya, mereka datang untuk mengambil uangmu, dan Jimmy pun pergi dari sana. Sedangkan keluarga Ketelman mereka langsung merasa ketakutan dan di luar rumah mereka terlihat sebuah mobil yang sedang memantau rumah tersebut. Esoknya saat Jimmy sedang bekerja di kantor pengadilan, dia menerima telepon dari Kim. Jimmy pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Ternyata Kim mengatakan pada Jimmy bahwa keluarga Ketelman telah hilang dari rumah dan terlihat begitu banyak polisi di tempat kejadian tersebut. Saat Jimmy turun dari mobil, dia dihampiri oleh Hamlin saudaranya. Di sini dia menanyakan apa keperluan Jimmy datang ke sini. Di situ Jimmy mengatakan dia mendengar berita dari radio polisi bahwa sedang terjadi sesuatu di sini. Dan Hamlin pun mengatakan tidak, yang mereka butuhkan dari Jimmy lebih baik Jimmy pergi dari tempat ini. Kim pun menghampiri Jimmy. Dia menanyakan apa maksud yang Jimmy katakan padanya semalam tentang keluarga Ketelman dalam bahaya. Tetapi Jimmy hanya mengatakan bahwa dia hanya meramal dan dia tidak ada hubungan dalam kejadian ini.
Lalu Jimmy pun menuju ke sebuah telepon umum. Di sini dia mencoba menghubungi Nacho untuk memastikan apa Nacho yang melakukan ini. Namun setelah menghubungi beberapa kali, Nacho tak menjawabnya. Saat Jimmy sedang menunggu beberapa saat, tiba-tiba telepon itu berdering dan tidak ada yang berbicara. Jimmy pun melihat keadaan sekitarnya dan merasa ada kejanggalan. Dia pun kembali masuk ke dalam mobilnya dan melihat ada dua pria yang menghampirinya. Jimmy yang takut, dia pun mencoba melarikan diri, tetapi dia berhasil tertangkap. Ternyata yang menangkap Jimmy adalah anggota kepolisian dan membawa Jimmy ke kantor polisi. Jimmy dibawa ke kantor polisi karena Nacho telah tertangkap dan Nacho meminta Jimmy untuk menjadi pengacaranya. Di sini Nacho sangat marah pada Jimmy. Dia berpikir bahwa Jimmy telah menjebaknya dan sekarang dia telah tertangkap. Namun Jimmy menanyakan apakah Nacho yang memantau rumah keluarga Kettleman. Nacho menjawab bahwa dia yang memantau keluarga Kettleman untuk menunggu saat yang tepat untuk menyelinap. Tetapi dia tidak pernah masuk ke dalam rumah itu dan dia tidak menculik keluarga Kettleman. Lalu Jimmy menanyakan lalu bagaimana dengan darah yang mereka temukan dalam van milik Nacho. Nacho menjelaskan bahwa itu adalah darah milik Jimmy. Dan juga dua pemuda itu saat mereka membawa Jimmy dan dua pemuda itu ke gurun dan tidak ada orang lain yang masuk ke van itu. Lalu Nacho meminta Jimmy untuk membebaskannya hari ini juga atau dia akan menghabisi Jimmy. Saat Jimmy keluar dari ruang itu, ternyata Kim sudah menunggunya dan menanyakan apa Nacho mengetahui di mana keluarga Kettleman. Tetapi Jimmy mengatakan bahwa Nacho tidak mengetahui di mana keluarga Kettleman. Lalu Jimmy juga menyuruh dua polisi itu untuk memeriksa darah dalam van milik Nacho. Dan dia menjamin 100% itu bukan darah milik keluarga Kettleman. Dan Jimmy juga berteriak di depan pintu ruang interogasi bahwa dia akan membebaskan Nacho. Akhirnya mereka pun kembali pergi menuju ke rumah Kettleman setelah melihat-lihat keadaan tempat kejadian. Saat di kamar putri Kettleman, Jimmy menanyakan di mana boneka milik putrinya. Karena semua mainan bonekanya juga hilang, sedangkan dalam semua foto keluarga Kettleman putrinya selalu memegang boneka yang sama. Lalu Jimmy mengatakan bahwa keluarga Kettleman bukan dipaksa keluar dari rumah. Atau lebih tepatnya mereka sengaja menghilang seakan-akan mereka diculik. Dan Kim pun terdiam mendengarkan hal itu. Lalu Jimmy mengajak Kim bicara berdua. Dia mengatakan hal sebenarnya pada Kim bahwa dia menghubungi keluarga Kettleman dan memberitahukan bahwa mereka dalam bahaya. Karena dia tahu Nacho akan merampok keluarga Kettleman. Namun Nacho tidak sempat melakukannya karena keluarga Kettleman telah hilang sebelum dia rampok. Dan Jimmy juga meminta pada Kim untuk membebaskan Nacho, karena dia tidak bersalah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Jimmy, Kim meminta pada Jimmy untuk melaporkannya pada polisi agar semuanya selesai. Namun Jimmy tidak mau melaporkannya pada polisi, dia menyuruh Kim untuk melaporkannya pada Hamlin. Lalu Jimmy pun pergi untuk berbicara pada Nacho. Saat Jimmy hendak masuk ke kantor polisi, dia sempat berdebat dengan penjaga pintu masuk yang bernama Mike. Karena Jimmy yang banyak bicara, Mike pun menjatuhkan Jimmy dan kemudian terlihat Mike dan dua anggota polisi dan juga Jimmy yang mereka tahan. Di sini anggota polisi itu meminta Mike untuk membantu mereka menginterogasi Jimmy. Agar Jimmy membuka mulut di mana Nacho menyembunyikan keluarga Kettleman. Mereka pun menghampiri Jimmy dan terus memaksa Jimmy untuk mengatakan hal sebenarnya. Namun Jimmy terus mengatakan bahwa Nacho tidak bersalah dan keluarga Kettleman sengaja menculik dirinya sendiri. Karena Jimmy tidak mengatakan apa yang mereka inginkan, mereka pun memutuskan untuk membawa Jimmy ruang interogasi dan menyuruh Mike untuk menginterogasi Jimmy. Tetapi Mike berubah pikiran dan mengatakan bahwa dia tidak mau ikut campur dan dia membatalkan niatnya untuk menuntut Jimmy dan Mike pun pergi. Melihat hal itu, Jimmy pun menyusul Mike dan menanyakan mengapa Mike tidak jadi menuntut dirinya. Mike menjelaskan bahwa dia tidak ada alasan apapun, dia juga mengatakan bahwa dia harus kembali bekerja. Tetapi Jimmy yakin Mike melepaskan Jimmy karena Mike percaya padanya bahwa keluarga Kettleman menculik dirinya sendiri. Dan Mike pun mengatakan dia percaya pada Jimmy karena cerita Jimmy itu masuk akal. Kemudian Jimmy bercerita pada Mike bahwa polisi mengatakan tidak menemukan riwayat keluarga Kettleman pergi. Dan mobil keluarga itu masih di rumah. Jimmy bertanya bagaimana pendapat Mike tentang hal itu. Mike menjelaskan dia yakin bahwa keluarga Kettleman tidak pergi. Dia juga menceritakan saat dulu dia bekerja di sebuah tempat perjudian sebagai pengawal. Dia pernah mendapat kasus seperti ini. Ada seorang bandar yang melarikan uang sebanyak $6 juta. Dan semua orang mengatakan bahwa bandar itu telah pergi ke negara lain.
Dan juga ada yang mengatakan bahwa bandar itu telah mati di gurun tandus saat melarikan diri. Namun kenyataannya bandar itu bersembunyi di rumah tetangganya selama 6 bulan dan tidak ada yang mengetahui. Dan Mike mengatakan dia yakin bahwa keluarga Kettleman melakukan hal yang sama karena tidak ada orang mau meninggalkan rumahnya. Setelah mendengarkan perkataan Mike, Jimmy kembali menuju ke rumah Kettleman. Jimmy melihat sebuah gambar kemah keluarga di kaca mobil Kettleman dan Jimmy pun pergi menuju ke gunung di belakang rumah Kettleman. Jimmy berjalan menyusuri pegunungan itu seorang diri karena dia yakin seperti yang Mike katakan. Setelah berjalan hingga malam hari, akhirnya Jimmy melihat sebuah kemah. Dia tahu itu adalah keluarga Kettleman. Sebelum Jimmy mendekati tenda itu, Jimmy menghubungi Kim dan mengatakan bahwa dia telah menemukan keluarga Kettleman. Kemudian Jimmy pun menghampiri mereka. Jimmy meminta pada keluarga Kettleman untuk kembali pulang. Karena semua orang sedang mencari kalian atau polisi akan menyeret kalian dari sini. Betsy mencoba mengajak Jimmy untuk berbicara, tetapi Jimmy hanya ingin mereka kembali pulang agar semuanya selesai. Saat Jimmy mengambil tas milik Craig untuk membawa pulang, Betsy langsung merebut kembali tas itu dan mereka saling tarik-menarik. Pada akhirnya tas itu robek dan menghamburkan semua uang tersebut. Jimmy pun terdiam melihat hal itu. Kemudian Betsy mengajak Jimmy untuk bicara. Dia meminta pada Jimmy untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Anggap saja Jimmy tidak menemukan mereka. Tetapi Jimmy menjelaskan karena perbuatan Betsy dan Craig ini kini orang yang tidak bersalah harus dipenjara karena dituduh menculik mereka. Dan Jimmy juga mengatakan bahwa dia telah menghubungi pengacara keluarga Kettleman memberitahukan tentang semuanya. Betsy juga mengatakan bahwa mereka menerima telepon dari orang misterius yang mengatakan bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Saat melihat keluar rumah, mereka melihat sebuah mobil sedang memantau mereka dan setelah mobil itu pergi, mereka pun langsung pergi berkemah di sini. Betsy terus meminta pada Jimmy untuk tidak memberitahukan pada orang lain tentang Jimmy menemukan mereka. Dia juga mencoba menyuap Jimmy, tetapi Jimmy mengatakan bahwa dia tidak menerima uang suap, dia hanya menerima upah. Jimmy meminta dirinya agar dia jadikan pengacara mereka, dan pada akhirnya Betsy dan Craig pun setuju dan Jimmy pun menerima uangnya. Esok paginya Jimmy kembali kantor polisi. Di sini dia bercerita pada Mike bahwa keluarga Kettleman melakukan kemah di belakang rumah sejauh 5 mil. Dan Jimmy juga berterima kasih pada Mike atas sarannya. Lalu dia di dalam kantor polisi, Jimmy kembali menemui Nacho yang sedang dibebaskan. Di sini Nacho tidak percaya pada Jimmy yang mengatakan bahwa keluarga Kettleman melakukan kemah mendadak seperti itu. Pasti Jimmy memberitahukan pada mereka. Namun Jimmy membantah, dia mengatakan itu semua karena kesalahan Nacho sendiri yang membuat dia ditangkap, bukan karena dirinya. Dan Jimmy juga menyuruh Nacho untuk berterima kasih kepada orang yang memberitahu tentang bahaya itu pada keluarga Kettleman, karena dia berusaha membantu Nacho. Setelah itu, Nacho pun pergi meninggalkan Jimmy. Dia malamnya terlihat Jimmy yang sedang menghitung uang yang diberikan oleh keluarga Kettleman. Jimmy menerima begitu banyak uang pada malam itu. Lalu terlihat Jimmy yang sedang membeli sebuah setelan baju baru dan juga melakukan perawatan di salon tempat tinggalnya. Kemudian Kim dan Hamlin pergi melihat sebuah baliho milik Jimmy baru saja dipasangnya. Di sini Hamlin tidak terima karena Jimmy memakai logo seperti milik perusahaannya dan menyuruh Kim untuk bicara pada Jimmy tentang ini. Di malamnya Kim menemui Jimmy di salon tempat tinggalnya. Kim memberikan sebuah surat gugatan kepada Jimmy tentang merek dagang yang digunakan olehnya. Setelah memberikan surat itu, Kim pun pergi dari sana. Esoknya terlihat Kim dan Hamlin di sebuah kantor pengadilan. Di sini Hamlin mengatakan bahwa Jimmy mengambil merek dagangnya. Tetapi Jimmy mengatakan bahwa itu adalah namanya dan dia bebas menggunakannya. Namun hakim melihat bahwa logo Jimmy serupa seperti milik Hamlin. Hakim pun mengatakan pada Jimmy bahwa Jimmy harus menurunkan baliho itu dalam waktu 48 jam. Akhirnya Jimmy pun melakukan klarifikasi atas logo yang dia buat olehnya itu. Namun saat sedang menjelaskan masalahnya, pria yang sedang membuka baliho itu pun hampir terjatuh. Dengan sigapnya Jimmy pun segera menolong pria itu. Dan dengan penuh perjuangan akhirnya Jimmy berhasil menyelamatkan pria tersebut. Sedangkan di kantornya Hamlin yang melihat siaran itu, dia mengatakan bahwa Jimmy hanya melakukan publisitas untuk mencari simpati orang lain. Saat kembali pulang ke ruang kerjanya, Jimmy mendapatkan begitu banyak pesan di kotak suaranya setelah kejadian tadi.
Esoknya saat berada di depan rumah Chuck, Jimmy melihat surat kabar yang menampilkan dirinya dengan kata-kata local hero. Lalu Jimmy pun menurut semua barang elektroniknya sebelum masuk rumah Chuck. Di sini Jimmy menceritakan bahwa dia menerima banyak konsultasi saat ini. Dan dia juga merasa lebih lega dari sebelumnya. Jimmy juga menceritakan bahwa dia telah masuk di surat kabar. Pada saat ingin menunjukkannya, tetapi Chuck mengatakan bahwa dia tidak memiliki surat kabar yang Jimmy maksud, karena itu surat Albuquerque. Setelah berbincang-bincang dengan Chuck, Jimmy pun pergi dari rumah Chuck. Chuck yang penasaran dan surat kabar itu, dia pun ingin mengambil dari depan rumah tetangganya. Tetapi Chuck tidak bisa keluar karena dia tidak bisa terkena radiasi. Chuck pun memberanikan diri untuk keluar rumah dengan membungkus tubuhnya dengan aluminium foil. Chuck pun berlari keluar untuk mengambil surat kabar itu. Dia pun terus memaksa dirinya agar bisa meraih surat kabar tersebut dan menaruh uang di sana. Chuck pun kembali berjalan ke rumahnya karena tubuhnya begitu lemas. Namun tetangga Chuck terus memperhatikan Chuck dan merasa begitu heran dengannya. Di dalam rumahnya dia melihat surat kabar yang Jimmy maksud dan Chuck begitu senang melihat Jimmy yang masuk dalam surat kabar. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya, biar semangat kami ngontennya, karena kepuasan Anda adalah kebanggaan bagi kami.